Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan presentasi tentang Kerajaan Banjarmasin. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar, Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangan sebagai mubalik sambil membawa barang dengannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa telah banyak menetap di Kalimantan. Berita-berita tentang agama Islam semakin tersiar di kalangan penduduk, baik melalui pendatang, perdagangan mubalik maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah meninggalkan Jawa, terutama timur. Adapun raja-raja Sultan Kerajaan Banjar. Sultan-sultan yang pernah memimpin dalam Kerajaan Banjar, ada sumber yang mengatakan bahwa sultan berjumlah 19, tetapi sumber lain mengatakan bahwa sultan yang memimpin berjumlah hingga 23 hingga kini mereka, yaitu 1. 1520 sampai 1546 Sultan Surya Shah. 2. 1546 sampai 1570 Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. 3. 1570 sampai 1595 Sultan Hidayatullah I bin Rahmatullah. Aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Banjar. 1. Kehidupan politik. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak, merupakan konsekuensi logis jikalau Kerajaan A dapat mendirikan kerajaan dengan bantuan Kerajaan B, maka Kerajaan B turut mempengaruhi bentuk dan jalannya pemerintah Kerajaan A. Walaupun dalam bentuk pemerintah dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak raja-raja Jawa. Di samping keturunan, kekayaan juga faktor yang membentukkan dalam kedudukan raja. D. Pengislamisasian pada Kerajaan Banjar. Sultan Suryansyah adalah raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Tetapi hukum Islam belum melembaga dalam pemerintah, karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya. Setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, barulah hukum Islam ini melembaga. Hal ini menimbulkan terjadinya perubahan dalam pemerintah, terutama setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari datang dari Makkah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena kedalam ilmuannya. Kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan berkuasa pada saat dijadikan pedoman hukum, meskipun masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum waris dan pernikahan. Masa kejayaan Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintah Sultan Musta'in Billah inilah pusat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi. Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu masa pemerintah Sultan Musta'in Billah 1595 sampai 1620, Sultan Inayatullah 1620-1637 dan Sultan Saidullah 1637 sampai 1642. Ketika Belanda datang dan menimbulkan kekacauan, Kesultanan Banjar mengalami kerugian. Akibatnya ibu kota kerajaan dipindahkan ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan Batang. Benju sebenarnya VOC adalah datang ke Banjar sejak 1606 untuk meminta monopoli lada, namun usaha mereka belum terwujud. Baru setelah adanya kontrak yang ditandai Belanda dan segmen Kesultanan Banjar pada 1635, perdagangan lada dimonopoli oleh Belanda setelah perjanjian antara VOC dengan Sultan Martapura ditandatangani. Perlawanan terhadap Belanda menurun. Masa kemunduran Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari
diaktifkannya wilayah kerajaan. Sekian dari presentase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.